Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Inovasi dan Pengembangan Kurikulum yang diampu oleh Pak Ramanda Rudwi MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang konsep dasar dan hakikat kurikulum. Yang pertama, konsep dasar kurikulum. Konsep dasar kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan. Dapat disimpulkan dari penjelasan, kurikulum merupakan kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan oleh guru kepada siswanya. Nah, di sini saya mengambil pendapat dari salah satu ahli, yaitu Maurice Johnson. Menurut Johnson, pengalaman hanya akan muncul apabila terjadi interaksi antara siswa dengan lingkungannya. Interaksi tersebut bukan disebut kurikulum, akan tetapi pengajaran. Johnson membedakan antara kurikulum dengan pengajaran. Semua yang berkenaan dengan perencanaan dan pelaksanaan, seperti perencanaan isi, kegiatan belajar mengajar, evaluasi, itu disebut pengajaran. Sedangkan kurikulum hanya berkenaan dengan hasil-hasil belajar yang diharapkan bisa dicapai oleh siswa. Akan tetapi, pendapat yang dikemukakan Johnson mendapatkan pro dan kontra dari beberapa para ahli, salah satunya McDonald. Menurut McDonald, sistem persekolahan terbentuk atas 4 sub, yaitu mengajar, belajar, pembelajaran, dan kurikulum. Sebagaimana dijelaskan, mengajar merupakan kegiatan atau perilaku profesi yang diberikan oleh guru kepada siswanya. Dan belajar merupakan suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh siswa untuk merespon terhadap kegiatan yang diberikan oleh guru. Berikutnya, pembelajaran. Pembelajaran adalah keseluruhan pertautan kegiatan yang memungkinkan dan berkenaan dengan terjadinya interaksi belajar mengajar. Nah, sedangkan kurikulum merupakan suatu rancangan yang memberikan pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum bukan hanya merupakan rencana tertulis bagi pengajaran, melainkan suatu yang berfungsional, yang beroperasi di dalam kelas, yang memberikan pedoman dan mengatur lingkungan dan kegiatan yang berlangsung di dalam kelas. Rancangan tertulis merupakan dokumen kurikulum, sedangkan yang beroperasional di kelas itu merupakan kurikulum fungsional. Berikutnya tentang hakikat kurikulum. Ditinjau dari asal katanya, kurikulum berasal dari kata Yunani yang mula-mula digunakan dalam bidang olahraga, yaitu kata kultur yang berarti jarak tempuh lari. Dalam kegiatan berlari, tentu saja ada jarak yang harus ditempuh, mulai dari start sampai dengan finish. Jarak dari start sampai finish disebut kultur. Atas dasar tersebut, pengertian kurikulum dapat diterapkan dalam bidang pendidikan.
Nah, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan aktivitas dan kegiatan belajar yang direncanakan, diprogramkan bagi peserta didik di bawah bimbingan sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah. Atas dasar tersebut, secara operasional, kurikulum dapat didefinisikan sebagai berikut. Pertama, suatu bahan tertulis yang berisi uraian tentang program pendidikan suatu sekolah yang dilaksanakan dari tahun ke tahun. Kedua, bahan tertulis yang dimaksud untuk digunakan guru dalam melaksanakan pengajaran untuk siswa-siswanya. Ketiga, suatu usaha untuk menyampaikan asas dan ciri terpenting dari suatu rencana pendidikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan guru di sekolah. Keempat, tujuan-tujuan pengajaran, pengalaman belajar, alat-alat belajar, dan cara-cara penilaian yang direncanakan dan digunakan dalam pendidikan. Dan yang terakhir, suatu program pendidikan yang direncanakan untuk dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selain itu, masih terdapat bermacam-macam pengertian diberikan kepada istilah kurikulum. Ada pengertian yang sangat luas, sebaliknya terdapat pengertian yang sempit. Perkataan kurikulum bukan perkataan Indonesia asli, tetapi berasal dari bahasa asing, yaitu Yunani. Di dalam kamus Webster dan tim pembinaan mata kuliah didaktik metodik, terdapat beberapa arti dari kurikulum, di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, tempat berlomba, jarak yang harus ditempuh pelari kereta lomba. Yang kedua, pelajaran-pelajaran tertentu yang diberikan di sekolah atau perguruan tinggi yang ditunjukkan untuk mencapai suatu tingkat atau ijazah. Dan yang terakhir, keseluruhan pelajaran yang diberikan dalam suatu lembaga pendidikan. Nah, definisi tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu kurikulum sebagai program yang direncanakan dan dilaksanakan di sekolah, serta kurikulum sebagai program yang direncanakan dan dilaksanakan secara nyata di kelas. Demikian dari saya penjelasan tentang konsep dasar dan hakikat kurikulum. Dapat disimpulkan dari penjelasan, menurut saya kurikulum adalah media untuk proses berjalannya proses belajar mengajar di sekolah maupun di kelas yang diberikan oleh guru kepada siswa-siswanya. Demikian dari saya, terkurang dan terlebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.